Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat. Hari ini kita akan membahas tentang kos Texas. Kos Texas itu bebas banget atau bahaya banget? Kita akan bahas di tahun 2025 ini tuh, apakah itu sebuah modernisasi dan nggak apa-apa dibiarin aja atau malah bahaya? Buat kalian yang nggak tahu, ya kalau yang udah tahu ya wes menengok, oke we. Buat kalian yang belum tahu kos Texas itu apa? Jadi kos Texas itu adalah sebuah kos-kosan, persewaan kamar, tempat tinggal, di mana itu bebas banget. Bebas dalam artian nggak ada aturan, nggak ada jam malam, bisa bawa cewek, bisa bawa cowok, bisa keluar masuk seenak jidat tanpa harus ngisi mungkin buku batik, ya tamunya siapa aja. Boleh tinggal satu kamar lebih dari satu orang, nggak harus sesama jenis, bisa lawan jenis gitu ya. Intinya bebas, sak bebas-bebasnya, yang penting nggak ngerusak sih. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas seputar kos Texas. Apakah itu mempermudah hidupmu atau justru malah membahayakan hidupmu? Nah ini kita kupas tuntas di sini. Dan ini juga bisa jadi alasan buat teman-teman yang mungkin dilarang kos sama orang tuanya. Dengan alasannya mungkin orang tuanya nggak bisa jelasin. Nah ini mungkin bisa jadi alasan kenapa orang tua kalian tidak membiarkan kalian ngekos di luar. Atau kalau kalian ngekos, kosnya dipilihin, sampai dianterin, sampai diisiin perabotnya, sampai diaturin deh semuanya, dipilihin kosnya di mana. Kita harus kupas dari kulit terluarnya dulu. Apa sih sebutan? Kenapa kok disebutnya kos Texas? Texas itu identik dengan Las Vegas, dengan benua Eropa, luar negeri, di mana tidak ada aturan yang ketat seperti warga Timur Tengah atau ibu-ibu Asia pada umumnya. Di mana kos Texas ini nggak ada jam malam yang biasanya ada di kos-kos yang biasa kalian lihat. Terus nggak ada tulisannya khusus kos putri, khusus kos putra, atau dibedakan enggak. Itu bisa campur, bisa sebelahmu lanang, iso sebelahmu wedok, bisa aja sebelahmu pasangan. Dan biasanya kos Texas ini itu banyak yang menggunakan kos Texas ini jadi prostitusi, tapi nggak banyak ya. Cuman ada yang akhirnya menjadikan tempat ini jadi bisnis, jadi prostitusi. Yang harusnya namanya kos-kosan, orang ngekos itu kan selama pembelajaran atau selama kontrak kerja. Selama kamu kerja di perusahaan A, berarti berapa? 6 bulan kah? 3 tahun kah? Enggak, ini bisa ada yang disewain harian. Dan aturannya di sana itu nggak ketat, kayak ya bodo amat kue wes nikah apa durung, nggak urusannya mereka. Yang penting kue bayar. Dan ada fakta yang menarik, di mana kos Texas ini biasanya banyak ditemukan di kota-kota besar atau ibu kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, juga kota yang banyak orang transit. Kayak misalnya Semarang, itu kan banyak orang transit karena biasanya kalau mau ke daerah mana harus transit dulu ke Semarang. Itu juga banyak sekali kos bebas. Dan biasanya kos bebas ini incaran para mahasiswa dan mahasiswi atau pekerja untuk biasanya mereka pengen hidup yang bebas tanpa aturan. Aku mau ngekos soalnya di rumah banyak aturan, pulang malam harus jam segini, aku ngekos aja. Cari mereka kos bebas ini. Lanjut, banyak orang mikir kalau kos bebas ini kos yang enak. Aku nggak diatur-atur, nggak ribet. Padahal banyak sekali opini-opini di luar sana, banyak banget yang curhat juga kalau kos bebas ini tidak seenak kelihatannya atau tidak seenak apa yang dibayangkan orang-orang yang nggak pernah ngekos. Kalau kita lihat ada kos bebas yang eksekutif, yang bentuknya bagus banget. Ada yang kos bebas ya udah seala kadarnya, yang penting bisa buat tinggal, bayar, selesai. Nah biasanya kos-kos bebas ini ada juga yang ada satpamnya, Mbak. Iya, satpamnya gue pantes-pantes. Mahasiswa-mahasiswa tahu kadang ada gerebekan kos, ya kan, tiba-tiba temanmu kegerebek. Gerebekan ini biasanya satpamnya udah tahu duluan. Terus nanti ya bisalah sepik-sepik ngasih tahu siapa aja yang mau dan nggak mau ya harus bayar tentunya. Ingat teman-teman, kenapa aku bilang ini bisa jadi sesuatu yang bagus atau bisa jadi jalan tol menuju kerusakan? Karena bebas itu juga harus bijak. Nggak bisa cuman bebas-bebas aja kue ngekos sak-sakmu. Bayangin aja kos tanpa aturan bebas, pasti banyak banget kehilangan, kemalingan. Karena bebas semua orang bisa masuk, siapa aja bisa masuk. Temen kos sebelahmu aja bisa bawa berapa orang di dalam kamarnya, bahkan pesta-pesta apa segala macam. Rawan kehilangan, rawan kerampokan, rawan ada pelecehan, pemerkosaan dan lain-lain. Ini aku tunjukin contoh chat. Ada nggak Mbak orang yang nyari kos bebas? Ada. Nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya Kak, apakah terima kos cowok-cewek satu kamar? Bisa Mas, mau cari kos yang bebas? Iya we nganggo kos LV sama pacar. Iya sama pacar. Kenapa nggak menikah dulu saja Mbak, terus cari kontrakan, nanti saya bantu. Saya juga nggak tahu Kak, soalnya saya temennya Win. Iya saya.
Biasanya dia. Biasanya dia, kalau Mbak Adil aku mau cerita temanku, nah itu biasanya ya agak tanda tanya aja. Saya mencarikan kos teman saya yang pergi dari rumah sama pacarnya. Sedihnya anak-anak sekarang mau-maunya serumah dengan pacar. Kalau butuh bantuan nikah kan bisa didiskusikan. Kalau udah nikah ya boleh Kak, kalau satu kamar. Kos kita Islami Syar'i, no LV, wajib KTP, kakak surat nikah. Bagus. Nggak berhenti di situ, ini aku cari di web juga, web resmi juga. Dear Agan-Agan atau Aganwati, ya, jagat malam di forum Kalong yang tercinta ini loh. Ada info untuk kos. Syaratnya bebas, dalam kurung mirip Texas. Ini yang dimaksud kos bebas. Cowok bisa nginep, warga sekitar nggak rese. Maksimal radius 2 km dari stasiun TV. Parkir motor luas, aman, berpagar, kamar mandi luar atau dalam bebas. Harga 700.000 per bulan. Banyak ya yang nyari kos bebas. Nah, ini kita masuk yang lebih dalam. Bahayanya kos bebas atau kos Texas ini. Pertama, yang jelas adalah perilaku beresiko. Bisa jadi berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak diinginkan atau diinginkan sama-sama mau Mbak, tapi atas dasar bujuk rayu gitu ya, nggak benar-benar atas dasar mau aja. Dan biasanya berdasarkan kos-kos bebas ini, banyak angka kelahiran di luar nikah dan aborsi itu tinggi gara-gara kayak gini. Sekarang bayangin aja di mana kalian bisa melakukan indahoy, lalu pakai pil-pil kayak gitu. Ya tau, nggak mungkin kan di dalam mobil meraung-raung kesakitan, nggak mungkin. Yo nek duwe mobil, nek numpak motor tok. Setauku teman-teman yang pernah cerita pernah menggugurkan kandungannya, nggak ada mereka yang di rumahnya sendiri, jarang. Selain perilaku seks beresiko, ya udah pasti nggak aman. Bisa kalian gonta-ganti pasangan atau malah justru kalian buka jasa jual beli gua, goblok, yang kayak gitu-gitu. Bisa juga kalian ada penyalahgunaan obat, dibuat party, udah seks party, terus drugs, kayak gitu-gitu ya, suntik-suntik, hisap-hisap gitu ya. Udah enak ngisep es teh, ya es kopi, ini ngisep yang lain. Yang berikutnya, keamanannya minim biasanya kos Texas ini. Kadang ada yang ada pengamanannya, ada satpamnya gitu. Tapi biasanya mereka harus salam tempel untuk dijaga ketat, beneran dijagain gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah dijar-jar kewe. Rawan yang pasti rawan kemalingan, rawan curi-curian. Kos yang sudah ada aturannya dan ada CCTV-nya aja masih rawan kemalingan antar sesama anak kos, apalagi kos bebas ini, dimana banyak orang yang masuk yang enggak ngekos di situ. Jadi kalian nggak akan tahu tuh siapa pelakunya. Ini ada fun fact ya, lebih dari 40% kasus kehilangan barang atau pelecehan di kos-kosan terjadi di tempat tanpa aturan ketat. Yang dimaksud ya kos bebas ini yang tanpa aturan ketat, apalagi udah kos bebas nggak ada satpamnya, ya nggak ada CCTV-nya. Wes omah-omahan tok penting bayar. Nah, kalian harus mikirlah di situ. Jadi buat kalian cewek-cewek atau cowok-cowok kalau diajak ke tempat kayak gitu tanpa alasan yang jelas dan berdua aja, mikir ulang, oke? Terus negatifnya kos bebas adalah mental kamu atau tujuan kamu jadi berubah. Yang tadinya kamu tujuannya ngekos hanya untuk menghindari aturan orang tua untuk pulang jam 10 malam, akhirnya karena kamu kos bebas, terus kenalan sebelahmu, diajak ina itu, ya yang tadinya cuma menghindari biar bisa pulang di atas jam 10, akhirnya kamu nggak pulang sama sekali. Akhirnya yang tadinya kamu niatnya kos bebas cuma menghindari jam 10 malam, terus punya uang banyak, habis itu bisa ngapa-ngapain, akhirnya uangmu habis untuk foya-foya, untuk mabuk tiap hari, atau untuk nyewa wedoan, atau untuk keracun temenmu, dia hobi apa. Nah itu loh, itu jeleknya kos bebas. Selanjutnya, negatifnya lagi adalah yang kalian nggak tahu, sebenarnya anak-anak yang menempati kos bebas ini itu nggak sebahagia itu. Mereka mungkin hanya lari dari kenyataan, lari dari masalah di rumah, lari dari masalahnya mereka sendiri, masalah mereka masing-masing. Tapi setelah lari terus ke kos bebas, apakah mereka bahagia dan selesai itu masalah hidupnya dan gejolak di hatinya? Enggak. Justru malah mungkin kos Texas ini akan menambah masalah baru. Karena dari kebebasan yang nggak ada aturan ini, dia menciptakan masalah baru. Ini ada beberapa kisah nyata teman-teman yang udah pernah nyobain kos Texas. Jadi ada cerita dari temanku, dia dulu tinggal di kos Texas di Jakarta. Awalnya seneng karena bisa bebas banget. Awalnya doang, sehari 2 hari, seminggu lah mentok. Tapi makin lama dia mulai susah tidur karena sering ada party sampai pagi. Barang-barangnya pernah hilang dan dia hampir jadi korban pelecehan. Akhirnya dia pindah karena nggak tahan. Tuh, kos Texas makin marak karena banyaknya anak muda yang lebih individualis dan nggak mau diatur.
Tapi sayangnya makin banyak juga kejahatan yang terjadi di tempat-tempat kayak gini, si kos Texas ini tadi. Ini ada survei kecil-kecilan yang tak baca. 1 dari 5 penghuni kos Texas pernah terlibat masalah serius, entah itu narkoba, pelecehan, atau masalah mental. Jadi sebelum kamu memutuskan pindah ke kos bebas, pikirkan baik-baik. Nih ya, tak kasih tips buat teman-teman yang lagi nyari kos. Ini ada tips nyari kos yang aman. Memang disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak mungkin kan, misal kamu adalah pekerja lepas, misal freelancer, dimana kamu masuk ke event-event yang pulangnya nggak mungkin jam 8 malam udah pulang atau jam 10 malam udah pulang. Namanya prepare event, bisa aja pagi pulang bahkan nggak pulang kan. Jadi disesuaikan aja. Tapi ini buat teman-teman yang sekiranya nggak membutuhkan pulang malam-malam amat atau sampai subuh. Pertama, pilihlah kos yang ada aturannya. Nah, aturannya ini yang bisa kalian sesuaikan. Yang pertama, pastiin harus ada CCTV. Karena apa? Karena dari CCTV ini kita tahu siapa aja yang keluar masuk. Kalau barang kalian hilang, atau kalau kalian misal lagi pulang kampung dan lain-lain, pasti kan barang kalian tinggal di situ, mungkin beberapa barang berharga nggak bisa dibawa semua kan. Nah itu kalian bisa pantau di situ. Pastiin yang ada CCTV-nya. Dan pastiin juga yang ada peraturan jelas tentang tamu. Misal boleh bawa tamu, tapi tamunya nggak boleh menginap. Atau kalaupun menginap harus lapor. Atau boleh bawa tamu atau teman main, atau mungkin rame-rame sampai misal jam maghrib. Atau tamunya harus, kalau nggak nginep ya tamunya harus pulang jam 10, kalau nginep harus lapor. Nah disesuaikan aturannya, tapi yang penting adalah ada CCTV-nya. Yang berikutnya ini bisa disesuaikan lagi. Kalau kalian masih pelajar, masih sampai batas SMA aja, itu kalian harus ada jam malamnya. Tapi kalau kalian kuliah, ya untuk beberapa jurusan atau untuk beberapa orang, pilih yang ada jam malamnya, itu membantu. Tapi ada juga, ya disesuaikan lah, ada beberapa jurusan yang nggak bisa kalau ada jam malamnya kan. Berikutnya, cari tahu reputasi dari kos-kosan yang mau kalian tinggalin. Jangan sampai ada kalian mau tinggal di kos-kosan yang udah terkenal di sana, anak-anak rese, anak-anak bermasalah ngekos di sana. Pertama itu. Kedua, kos-kosannya angker. Kalian yang penakut, jangan pernah ngekos di kos angker. Tapi buat kalian yang ngejar murah, oh fasilitasnya oke mbak, tapi di sana angker, tidak apa-apa, ambil. Jadi cari tahu reputasinya, jangan karena harganya murah terus kalian mau. Kalian tanya-tanya, jangan ke satpamnya, karena satpam kan digaji sama yang punya ya. Tanyalah teman-teman, cari-cari info gimana, nyaman atau enggak, aturannya gimana. Apa jangan-jangan di awal murah tapi misal pertengahan bulan tiba-tiba naik, atau tiba-tiba ibu kosnya sering minjem duit, atau ibu kosnya atau bapak kosnya genit dan lain-lain. Jadi kalian harus cari tahu reputasinya. Kira-kira kalau dengan reputasi seperti itu kalian nyaman atau enggak, disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Yang terakhir, jangan cuman mengutamakan kebebasan. Aku ngekos karena aku nggak mau pulang jam 10 malam. Jangan selalu mengutamakan itu. Ingat tujuan kalian ngekos apa. Misal, oh aku ngekos selain karena menghindari jam malam, karena biar dekat sama kampus. Ya udah, kalau biar dekat sama kampus berarti kan kamu nggak butuh tuh tempat kos-kosan yang bebas. Oh aku ngekos di sini karena aku bekerja, jadi nggak perlu tuh nyewa kos-kosan yang kanan kirinya party tiap hari, malah justru Anda tidak bisa bekerja, bukan? Itu tadi teman-teman seputar kos bebas. Intinya kos Texas ini tuh plus minus sudah pasti. Yang emang udah nakal, emang dablek kan dananya, mungkin kos bebas ini pilihan yang enak untuk kalian. Tapi buat kalian yang belum pernah mencicipi dunia luar, aku mau kos bebas biar nggak ada aturan. Nggak bisa. Kalian cuma menghindari satu tapi mendatangkan masalah banyak. Kalian cuma menghindari jam malam jam 10 atau menghindari dibengoi mbak semehmu, akhirnya tapi kamu dibengoi wong liya gitu loh. Bahkan tadi ada cerita juga kalau ada teman kita yang nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur itu pasti paginya kelelahan, asam lambung gampang naik, gampang sakit, ya meremen lah kemana-mana. Jadi intinya bijak-bijaklah kalau kalian mau ngekos. Jadi kalau kalian punya pengalaman seru tentang kos bebas atau kos Texas ini tadi, boleh share di kolom komentar. See you in the next video, bye.